Pasukan keamanan Palestina dan militan terlibat baku tembak di Jenin tepi barat bagian utara pada Kamis 5 Desember 2024 malam. Akankah perang saudara tak hanya terjadi di Suriah, melainkan mulai terjadi juga di tepi barat? Mengutip Tribun News pada 6 Desember, baku tembak kedua pihak dilaporkan mulai terjadi sekira pukul 21.30 malam waktu setempat. Dikabarkan anggota pasukan keamanan Palestina dikerahkan di sekitar kamp pengungsi Jenin. Pada lokasi itu merupakan benteng bagi kelompok bersenjata alias militan di wilayah tersebut. Usut punya usut, alasan dibalik baku tembak dikabarkan karena adanya aksi pencurian berupa kendaraan milik otoritas Palestina. Di satu sisi, juru bicara pasukan keamanan Palestina, Jenderal Anwar Rajab, buka suara dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sekelompok penjahat telah melepaskan tembakan ke markas besar Dinas Keamanan. Mereka disebut dalam pernyataan Anwar telah mencuri kendaraan milik Dinas Keamanan Palestina. Dengan begitu, pasukan keamanan akan menyita kendaraan-kendaraan tersebut dan meminta pertanggungjawaban siapapun yang melakukan tindakan itu. Di satu sisi lainnya, Mahmoud Abu Talal selaku juru bicara kelompok bersenjata lokal mengatakan bahwa otoritas Palestina telah menelan rakyatnya dalam situasi yang paling sulit. Ia menolak label penjahat dan menuduh otoritas Palestina melaksanakan operasi terus-menerus untuk melemahkan mereka yang melindungi rakyat. Polandia mengakui siap tangkap Benyamin Netanyahu serta membantah bahwa sang Perdana Menteri Israel tersebut kebal hukuman. Mengutip Tribun News pada 6 Desember, hal itu diumumkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Andrzej Sina, pada Kamis 5 Desember 2024. Lebih tepatnya, pihaknya menegaskan bahwa Polandia siap mematuhi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, terkhusus untuk menerapkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Polandia menekankan bahwa negaranya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pengadilan, serta menegaskan bahwa dalam hal ini, kekebalan dan kedaulatan yang biasa digunakan dalam hubungan internasional tidak berlaku antar negara. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Polandia menganggap ICC sebagai elemen penting dalam peradilan pidana internasional dan dalam hubungan internasional berdasarkan hukum. Dia menjadi sosok yang menunjukkan sikap Polandia jelas untuk menghormati keputusan ICC. Hizbollah tegaskan akan mendukung sepenuhnya Suriah dalam menggagalkan tujuan Israel dan disebutnya teroris di negara tersebut. Hizbollah lewat Sekretaris Jenderal Sheikh Naim Qassem menyinggung soal nyawa dan darah para martir di medan peperangan. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Desember, hal itu diumumkan dalam pidato pada Kamis 5 Desember 2024 kemarin. Qassem menekankan dukungan Hizbollah terhadap Suriah dalam menggagalkan tujuan agresi Israel terhadap negara tersebut. Seraya menambahkan bahwa itu merupakan siasat bersama antara Barat dan Israel untuk mendorong Suriah menjauh dari pendiriannya yang pro perlawanan. Menekankan bahwa itu merupakan proyek musuh yang disebutnya sangat berbahaya terhadap Timur Tengah. Tak sebatas itu, Sheikh Qassem mengemukakan 3 faktor utama kesamaan Suriah dengan Lebanon. Pertama, ia menyebutkan kehadiran para pejuang perlawanan yang mengorbankan nyawa mereka di medan perang tetap tangguh. Faktor kedua adalah darah para syuhada yang dipimpin oleh Syed Hasan Nasrallah yang kemartirannya mendorong para pejuang untuk terus maju. Faktor ketiga adalah pulihnya kendali dan kepemimpinan perlawanan dalam pertempuran yang membantu dalam mengelola dengan baik orang-orang berkuasa. Hamas mengklaim bahwa pasukan Israel mengalami kegagalan di jalur Gaza lantaran adanya 6 sandera menjadi korban pemusnahan terbaru dari pasukan Israel itu sendiri. Mengutip Tribun News pada 6 Desember, hal itu menurut bunyi keterangan Hamas pada Kamis 5 Desember 2024. Dilaporkan bahwa puluhan tawanan Israel tewas di Gaza, termasuk terbaru sebanyak 6 sandera jadi korban jiwa.
Dengan itu Hamas mengatakan kematian para sandera tersebut karena ulah pasukan Israel sendiri. Hamas mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab langsung atas kematian puluhan tawanan karena ia gagal mencapai kesepakatan. Ditekankan oleh Hamas bahwa itu menunjukkan kegagalan tentara Israel untuk membebaskan tawanannya lantaran terus menghalalkan memakai kekerasan yang disebut publik tak pandang bulu. Adapun Hamas menyebut bahwa 6 tawanan Israel yang terbaru tewas merupakan korban selama serangan udara yang dilakukan IDF di dekat tempat mereka ditahan. Bom televisi milik Brigade Al-Qassam dilaporkan telah menargetkan sebanyak 50 anggota infanteri Israel di Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza pada Kamis 5 Desember 2024 malam waktu setempat. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Desember, hal itu diumumkan oleh Qassam dalam video yang diterbitkan dalam unggahan resminya. Selain itu, Qassam juga merinci operasi mereka dalam penyergapan ketiga terhadap tentara IDF dan kendaraan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Operasi tersebut yang diberi nama Kemenangan untuk Darah Sinwar terdiri dari 3 penyergapan yang dilakukan antara tanggal 22 hingga 24 November di dekat persimpangan Menara Awad di lingkungan Al-Janeina di Rafah di jalur Gaza Selatan. Itu disebut sebagai bagian dari pembalasan Hamas terhadap kemartiran Yahya Sinwar yang terbunuh pada bulan Oktober selama bentrokan di lingkungan Sultan sebelah barat Rafah. Rekaman itu mengungkap bahwa para pejuang melancarkan serangan beruntun, menargetkan 2 bulldozer militer D9 dengan peluru Al-Yashin 105, menyerang 2 pengangkut personil dengan senjata anti-tank, serta menghantam bangunan berbenteng yang diduduki oleh tentara Israel dengan peluru anti-personil. Selain itu, sebuah tank Merkava juga dilaporkan terkena serangan meskipun ada serangan artileri dan udara yang gencar di daerah tersebut. Selain itu, Al-Qassam menekankan bahwa para pejuang masih mempertahankan posisi mereka untuk melaksanakan penyergapan yang direncanakan. Surat terbuka telah diedarkan oleh psikolog dan ahli saraf di seluruh dunia sejak 3 Desember 2024. Satu di antara tujuannya adalah meminta agar Israel segera menghentikan perang. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Desember, kini sudah lebih dari 1.000 orang telah menandatangani surat terbuka tersebut. Menuntut agar pemerintah Israel menghormati hukum humaniter internasional dan mengakhiri pendudukan di Gaza dan tepi barat, serta menuntut agar Hamas dan Israel membebaskan semua sandera dan warga sipil yang ditahan secara tidak semestinya. Dalam surat terbuka juga tertulis bahwa pihaknya mengecam dan mengutuk kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas dan sekutunya terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober 2023. Juga mengecam dan mengutuk kejahatan perang yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan Israel, menggusur dan membuat lebih dari 1 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan menahan ribuan tahanan, serta mengecam dan mengutuk penargetan Hizbollah terhadap warga sipil Israel yang menyebabkan kematian dan pengungsian massal. Dengan begitu, pihaknya menyerukan tekanan internasional yang tegas kepada Israel untuk segera menghentikan perang, termasuk menghentikan penyediaan senjata ofensif kepada Israel dan penilaian ulang kemitraan ekonomi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga di wilayah pendudukan yang ilegal menurut hukum internasional. Kejahatan perang Israel di Gaza dilaporkan masih terus berlanjut. Terbaru dilaporkan bahwa pembantaian baru IDF telah dilakukan di Khan Younis Mawasi sejak Rabu 4 Desember 2024. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Desember, hal itu dilaporkan oleh sumber media Palestina beberapa waktu ini. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa sebanyak 45 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka pada Rabu 4 Desember malam di seluruh jalur Gaza. Selain itu, lebih dari separuh dari mereka yang tewas berusia 23 tahun tewas dalam pembantaian Israel di wilayah Khan Younis Mawasi. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat karena banyaknya mayat yang masih terkubur di bawah reruntuhan dan tenda-tenda yang terbakar. Sebatas itu dilaporkan juga bahwa pembantaian dan kekerasan lain yang menargetkan warga sipil terjadi di tempat lain di jalur Gaza, seperti di kamp pengungsi Nusairat di jalur Gaza bagian tengah.
di mana sebanyak 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat penembakan Israel. Tim pertahanan sipil Palestina menemukan jasad ketiga orang yang sebelumnya dibunuh oleh tentara Israel di lingkungan Al-Ganeina, timur Rafah. 3 warga Palestina juga tewas dan sejumlah lainnya terluka ketika drone militer Israel menargetkan sekitar pemakaman Sujaya sebelah timur kota Gaza. Benyamin Netanyahu disebut untuk pertama kalinya menunjukkan keseriusan dalam negosiasi tentang perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Gencatan yang tak sebatas soal penghentian sementara upaya militer di medan perang, namun juga soal pertukaran tahanan. Mengutip Tribun News pada 6 Desember, hal itu diutarakan oleh sumber politik yang dekat dengan pemerintahan Israel baru-baru ini. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil inisiatif untuk mengajukan proposal terbaru mencakup rencana alias ide yang serupa dengan perjanjian gencatan senjata yang bisa dicapai dengan Lebanon. Sumber tersebut mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong Netanyahu untuk membuat kemajuan ke arah positif. Pertama dan yang paling penting adalah intervensi efektif dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan timnya dalam pembicaraan dengan kru yang dekat dengan Netanyahu. Menurut situs web Walla, Trump mengirim pesan tegas di mana ia mengancam para pemimpin Hamas dengan neraka baru di satu sisi dan di mana ia meyakinkan Israel bahwa ia tidak akan menerima kelanjutan perang tanpa tujuan dan menyia-nyiakan kesepakatan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian alasan kedua, Netanyahu kini mampu meyakinkan pemerintahannya mengenai kesepakatan karena kesepakatan itu merupakan perjanjian gencatan senjata sementara yang akan terus diuji dan tetap membuka pintu untuk kembali berperang seperti yang terjadi di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.